Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dan teman-teman saya dari Universitas Bina Sarana Informatika akan mempresentasikan tentang pemrograman basis objek, yaitu rental mobil. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai Noval Brilianto dengan NIM 17 19 1308. Saya Farigan Ilmi dengan NIM 17 19 13 14. Saya Bayu Mahendra dengan NIM 17 19 12 65. Saya Muhammad Rizky Fajrial dengan NIM 17 19 12 03. Saya Wadea Zahra 17 19 13 10. Langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang. Di era globalisasi seperti sekarang ini, kehidupan manusia tak lepas dari lajunya dalam perkembangan teknologi secara tidak langsung harus diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya perkembangan teknologi di bidang otomotif. Di masa ini, mobilitas rutinitas manusia semakin meningkat, terutama di pusat perkotaan. Itu artinya kebutuhan akan kendaraan, baik kendaraan umum ataupun pribadi, sebagai sarana transportasi sangat penting atau mungkin sudah menjadi kebutuhan primer. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang jumlah penduduknya paling besar, yaitu lebih dari 250 jiwa, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara bangsa pasar terbesar dari produk kendaraan bermotor seperti sepeda motor atau mobil. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan lengkap, akan fasilitas dalam mobil seperti tipe recorder, radio, bahkan televisi pun bisa menjadi fasilitas mobil. Tujuan dan manfaat. Tujuan yaitu untuk memberikan masukan dan memperbaiki sistem yang manual menjadi komputerisasi pada sistem pelayanan rental mobil. Manfaatnya mempermudah para pelanggan dalam pemesanan mobil rental dan menjadi praktis dan aman. Yuk, next. Bab 2. Landasan teori. Pengertian dan sejarah pemrograman Java. Bahasa pemrograman Java yang pada awalnya bernama bahasa pemrograman OAK dipelopori oleh James Gosling, Patrick Naughton, Chris Ward, Ed Frank, and Mike Sheridan dari Sun Microsystems Inc. pada tahun 1991 ketika perusahaan tersebut memulai proyek penelitian membuat bahasa pemrograman yang dapat berjalan di atas berbagai platform. Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek, dan program Java tersusun dari bagian yang disebut kelas. Kelas terdiri atas metode-metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Para pemrogram Java banyak mengambil
keuntungan dari kumpulan kelas di pustaka kelas Java yang disebut dengan Java Application Programming Interface atau API. Kelas-kelas ini diorganisasikan menjadi sekelompok yang disebut paket atau package. Java API telah menyediakan fungsionalitas yang memadai untuk menciptakan applet dan aplikasi canggih. Jadi ada dua hal yang harus dipelajari dalam Java, yaitu mempelajari bahasa Java dan bagaimana mempergunakan kelas pada Java API. Kelas merupakan satu-satunya cara menyatakan bagian eksekusi program. Tidak ada cara lain pada Java program Java untuk mengkompilasi file kode sumber Java menjadi kelas-kelas bytecode. File kode sumber mempunyai ekstensi Java. Kompilator Java menghasilkan file bytecode kelas dengan ekstensi .class interpreter merupakan modul utama sistem Java yang digunakan aplikasi Java dan menjalankan program bytecode Java. Next. Java merupakan bahasa orientasi objek atau OOP, yaitu cara ampuh dalam pengorganisasian dan pengembangan perangkat lunak. Pada OOP, program komputer sebagai kelompok objek yang saling berinteraksi. Deskripsi ringkas OOP adalah mengorganisasikan program sebagai kumpulan komponen disebut objek. Objek-objek ini ada secara independen, mempunyai aturan-aturan berkomunikasi dengan objek lain untuk memerintahkan objek lain guna meminta informasi tertentu atau meminta objek lain mengerjakan sesuatu. Kelas bertindak sebagai modul sekaligus tipe. Sebagai tipe, maka pada saat jalan, program menciptakan objek-objek yang merupakan instan kelas. Kelas dapat mewarisi kelas lain. Java tidak mengizinkan pewarisan jamak, namun menyelesaikan kebutuhan pewarisan jamak dengan fasilitas antarmuka yang elegan. Keunggulan Java. Beberapa keunggulan Java yaitu Java merupakan bahasa yang sederhana. Java dirancang agar mudah dipelajari dan digunakan secara efektif. Java tidak menyediakan fitur-fitur rumit bahasa pemrograman tingkat tinggi, serta banyak pekerjaan pemrograman yang mulanya harus dilakukan manual. Sekarang dikerjakan Java secara otomatis seperti geolokasi memori. Bagi pemrograman yang sudah mengenal bahasa C++, akan cepat belajar susunan bahasa Java. Namun harus diwaspadai karena mungkin Java mengambil arah semantik yang berbeda dibanding C++. Next. Oke. Keuntungan bahasa pemrograman Java. Keuntungan menggunakan bahasa pemrograman yaitu memori pada Java secara otomatis dilengkapi garbage collector yang berfungsi mendealokasi memori yang tidak diperlukan.
Tidak ada lagi upaya yang dilakukan pemrogram untuk melakukan dispose. Kita tidak lagi dibebani urusan korupsi memori. Java menerapkan array sebenarnya menghilangkan keperluan aritmatika pointer yang berbahaya dan mudah menjadi salah. Menghilangkan pewarisan jamak multiple inheritance. Diganti fasilitas antarmuka dan mudah dijalankan di berbagai platform. Pengertian dan sejarah NetBeans. Awal kemunculan aplikasi NetBeans telah ada sejak tahun 1997, yaitu sebagai sebuah proyek kuliah. Pada tahun tersebut, suatu perusahaan dibangun oleh Roman Stanek di sekitar proyek kuliah tersebut. Lalu perusahaan tersebut memulai memproduksi versi NetBeans IDE komersil hingga akhirnya dibeli oleh Sun Microsystems pada tahun 1999, lalu menjadikan NetBeans IDE sebagai serambi bersifat sumber terbuka pada bulan Juni 1999. NetBeans merupakan sebuah aplikasi Integrated Development Environment atau IDE berbasis Java dari Sun Microsystems yang berjalan di atas Swing. Swing sendiri adalah sebuah teknologi Java untuk pengembangan aplikasi desktop yang dapat berjalan di berbagai macam platform seperti Windows, Linux, Mac OS X, dan juga Solaris. Berdasarkan fungsinya, NetBeans bisa digunakan programmer untuk menulis, mengcompile, mencari kesalahan, dan menyebarkan program NetBeans yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Namun selain itu, NetBeans bisa mendukung bahasa pemrograman lainnya, dan program ini juga bebas untuk digunakan. Pengertian tipe data beserta fungsi dan jenis-jenis tipe dalam pemrograman. Fungsi tipe data. Suatu tipe data jika dipahami dengan baik, tentunya akan dapat difungsikan dengan baik pula. Baik bagi para programmer maupun masyarakat luas, pastinya akan terbantu dengan adanya pemahaman yang baik terhadap tipe data. Sempat kami sebutkan sebelumnya bahwa dengan penggunaan tipe data yang baik, seorang programmer dapat memberi contoh, kontrol, atau batasan tersendiri pada program yang sedang dibuat. Dengan memilih tipe data, para programmer juga dapat menentukan memori yang akan digunakan. Jenis-jenis tipe data. Integer. Tipe data integer adalah tipe data yang dipakai untuk menampung angka bulat positif maupun negatif, seperti 4, 30, dan negatif 1234. Dalam bahasa Java, terdapat 4 subtipe integer yang dibedakan berdasarkan jangkauan angka, yaitu byte, short, int, dan long. Next. Berikut tabelnya seperti ini. Ukuran memori penyimpanan adalah jumlah memori yang dibutuhkan untuk menyimpan angka tersebut. Semakin besar jangkauan, semakin banyak juga ruang memori yang dibutuhkan. Float. Tipe data float seringkali juga disebut tipe data bilangan real. Jika pada integer tidak mengenal karakter pecahan atau desimal, maka pada tipe data float bisa dituliskan karakter desimal atau koma. Dalam tipe data float juga terdapat tipe data double, yang juga mendukung bilangan berkoma. Contoh tipe data float adalah 3, 14, atau 1,2. Next. Char. Tipe data berikutnya adalah char. Tipe data ini biasanya terdiri dari suatu angka, huruf, tanda baca, atau bahkan karakter khusus. Dibutuhkan 1 byte atau 8 bit ruang di dalam memori agar dapat menyimpan sebuah karakter.
Dalam bahasa pemrograman, tipe data char tidak memiliki batasan dan biasanya menggunakan tanda baca kutip ganda. Di bagian depan serta belakang, seringkali juga penulisan karakter kosong digantikan dengan tulisan nol. String. Jenis tipe data selanjutnya disebut string yang terdiri dari kumpulan karakter dengan panjang tertentu dan seringkali dianggap sebagai tipe data dasar. Hal ini dikarenakan hingga saat ini tipe data string paling sering digunakan oleh para programmer. Hampir sama dengan char, penulisan karakter string dalam bahasa pemrograman juga diawali dan diakhiri dengan kutip ganda serta mengenal penulisan nol untuk karakter kosong. Array. Terakhir adalah tipe data array dan termasuk tipe data composite, karena dapat menyimpan. Data yang tersimpan dalam tipe data array juga termasuk bertipe sama atau homogen. Dalam bahasa pemrograman, penggunaan tipe data array tidak langsung dideklarasikan seperti tipe data lain, namun seringkali memegang peranan penting terhadap penggunaan data agar lebih terstruktur. Seperti yang sudah saya bilang bahwa terdapat banyak tipe data yang bisa digunakan dalam dunia programming. Di bawah ini merupakan tabel tipe data beserta ukuran dan rank nilai dari masing-masing tipe data itu sendiri. Ulang. Salah. Bab 3. Tinjauan perusahaan. Profil rental mobil Nusantara. Rental mobil Nusantara adalah perusahaan jasa sewa atau rental mobil yang berada di kawasan Kramat Kuitang, nomor 51 Jakarta Pusat. Perusahaan ini menyediakan jasa mobil Avanza dan Xenia. Klasifikasi penggunaan sistem. Usernya pelanggan. Deskripsinya yaitu memilih mobil yang akan disewa dan melakukan pembayaran. Kemudian pegawai menginputkan data pelanggan, membuat nota pembayaran, dan membuat laporan. Kemudian pemilik mencetak dan mengecek laporan. Next. Analisis prosedur sistem berjalan. Proses penyewaan mobil yang sedang berjalan. Proses yang sedang berjalan di rental mobil Nusantara adalah sebagai berikut. Pelanggan datang langsung rental mobil Nusantara dengan membawa kartu identitas, KTP atau SIM. Pegawai melakukan pencatatan data pelanggan secara manual. Pegawai memberikan data mobil. Pelanggan memilih jenis mobil yang diinginkan lalu memberikannya kepada pegawai. Pegawai memeriksa kondisi mobil, apakah jenis mobil yang diinginkan ada atau tidak. Apabila jenis mobil yang diinginkan ada, maka pegawai akan memberikan form pembayaran, dan apabila jenis mobil yang diinginkan tidak ada, maka pegawai mempersilahkan pelanggan memilih jenis mobil lain. Pelanggan melakukan pembayaran biaya sewa dan memberikannya ke pegawai. Pegawai membuatkan nota pegawai memberikan nota pembayaran sekaligus kunci mobil dan STNK. Proses pengambilan mobil yang sedang berjalan. Setelah batas waktu penyewaan berakhir, maka pelanggan harus mengembalikan mobil yang telah selesai disewa rental mobil Nusantara. Adapun prosedur pengembaliannya sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan datang langsung ke rental mobil Nusantara dengan membawa bukti pembayaran, kunci mobil, dan SNK. Yang kedua, pegawai memeriksa data peminjaman di buku induk peminjaman. Apakah mobil tersebut dikembalikan sesuai dengan batas waktunya atau tidak. Apabila melebihi batas waktu, maka pegawai akan mengenakan denda atau biaya tambahan kepada pelanggan tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan data, pegawai mengembalikan nota pembayaran tersebut. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Rental mobil online untuk penyewaan
rental mobil, serta akses informasi secara online menggunakan media komputer atau laptop maupun handphone, sehingga proses rental mobil seperti jenis mobil apa saja yang tersedia. Aplikasi ini akan memudahkan para pelanggan dalam penyewaan mobil sehingga lebih efisien. Sekarang, sistem pada proses rental mobil ini belum sempurna. Terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga butuh penyempurnaan. Terima kasih. Apa? Di sini kelompok kami akan menjalankan program yang telah kita buat. Ya, langsung saja ke contoh programnya. Jadi gini, ceritanya ya, Pak Maman mau nyewa jasa mobil ke rental kita. Yang pertama, nomor transaksinya aja ceritanya 01. Dia nyewanya di tanggal bulan Januari tanggal 16. Setelah itu dia memilih merek mobil yang dia mau. Di sini kan kita ada 2 mobil doang, Xenia sama Avanza. Ceritanya dia mau milih yang Avanza lah ya, Avanza aja lah. Dia mau nyewa mobil ini ya. Jadi dia nyewa mobil ini cuma 12 jam. Dia memakai jasa supir katanya. Setelah itu kita hitung hasil dari 12 jam ini sesuai kan sama ini. Terus dia bayarnya. Nah, ini jumlah dari keseluruhan yang disewa oleh Pak Maman. Totalnya segini. Dan terus Pak Maman bayarnya dengan uang pas 6 juta. Setelah itu uang kembaliannya 500.000. Sesuai berarti. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.